Pemirsa, penantian pasangan selebriti Zaskia Sungkar dan Irwansyah untuk memiliki anak bakal kesampaian. Sebab keduanya kini tengah berproses untuk punya anak. 9 tahun bukan waktu yang singkat bagi keduanya untuk menimang baby. Setelah melakukan serangkaian proses medis hingga doa yang tak putus, akhirnya Zaskia dan Irwansyah memutuskan untuk melakukan bayi tabung. Ungkapan bahagia serta syukur Fani Bauti kala mendengar kabar bahagia itu semakin jelas. Bahkan embrio calon bayi mereka sudah siap ditanam dalam rahim Zaskia. Alhamdulillah kan sekarang udah jadi embrio ya, udah ada embrio yang bagus yang tinggal ditransfer ke rahimnya Zaskia. Zaskia dan Irwan pun mendokumentasikan momen bersejarah dalam rumah tangga mereka. Dalam salah satu rekaman, terlihat Kia yang tengah melakukan proses bayi tabung di sebuah rumah sakit. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau beri dalam hidupku. Kau berikan aku suami yang baik. Engkau berikan keluarga yang senantiasa mengingatkanku akan akhirat, sehingga aku dapat lebih dan terus mendekatkan diri kepadamu. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kami keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepadamu, yang mencintai Rasulmu dan patuh kepada kedua orang tuanya. Ya Allah yang maha mengetahui yang terbaik bagi umatnya, aku yakin, pasrah dan bersujud, apapun yang kau takdirkan tetap akan menjadi yang terbaik buatku juga keluargaku. Ya, dalam membangun rumah tangga, kehadiran sang buah hati mampu menjadi perekat serta bukti cinta suami dan istri. Itu sebabnya Zaskia dan Irwansyah yang menikah pada tahun 2011 berhenti berusaha untuk mendapatkan momongan. Selain itu, hingga akhirnya keduanya pun sukses dan Zaskia Sungkar kini tengah hamil. Minta doanya buat Zaskia, kesehatannya dan kelancarannya, insya Allah. Karena dari kemarin ya maksudnya kayak sedih aja gitu, hasilnya belum sesuai sama yang diharapin. Harus ngelawan semua rasa takut, kekhawatiran aku yang berlebihan. Pikir kalau misalnya bayi tabung tuh maksudnya bayinya dijadiin di sini kan? Berharap cemas, berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan harapan anak-anak, harapan kami semua ya, yang ingin punya keturunan baru insya Allah. Kondisinya sehat ya, jaga fisik, jaga lahir batin lah dijaga, apalagi ini pengalaman pertama. Sedangkan Lira Firna dan Fadlan Muhammad sudah menunjukkan hasil pernikahan mereka. Bayi mungil yang baru lahir setelah 7 tahun menanti kini hadir dalam pangkuan mereka. Ya, anak pertama Fadlan dan Lira terlahir dengan selamat. Dan Fadlan yang ditemui mengaku bahagia menerima kehadiran sang buah hati yang diketahui lahir pada 21 Agustus 2020 sekitar pukul 9:39 waktu Indonesia Barat. Ya, alhamdulillah kemarin hari Jumat jam 9.39 lahir anak kami yang bernama Muhammad Khalid Al-Fatih dengan berat 3 kilo 120, panjangnya 47, melalui tindakan sesar oleh dokter Dario Turk. Alhamdulillah semuanya sehat, alhamdulillah. Sekarang Lira Firna lagi recovery, jadi nggak bisa nemenin teman-teman yang ada di sini. Baby Khalid juga tadi mau dibawa ke bawah, cuma aturan dari rumah sakitnya juga agak ketat. Dan sepertinya nggak boleh dibawa ke bawah untuk dikenalin langsung ke teman-teman. Seperti diketahui, dari pernikahan sebelumnya, Lira sudah dikaruniai 2 orang anak
Begitupun Fadlan yang juga dikaruniai 3 buah hati dari pernikahan sebelumnya. Pada kesempatan ini, Fadlan menjelaskan arti dari nama Muhammad Khalid Al-Fatih, putra mereka. Ya, Muhammad kan yang terpuji, nama Nabi kita Muhammad. Khalid itu sebenarnya bahasa Arab ya, bahasa Arab. Dia, kalau saya ngambil dari dia adalah panglima perang yang nggak pernah kalah. Terus kalau Al-Fatih, kita semua sama-sama tahu Al-Fatih artinya sebenarnya penakluk ya, penakluk. Karena dulu ada Muhammad Al-Fatih di Turki yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ya sebenarnya kurang lebih Khalid sama si Al-Fatih ini sama-sama pemimpin lah. Sama-sama pemimpin, sama-sama orang yang pinter, orang-orang yang punya strategi pinter, yang semoga anak saya bisa jadi salah satu pejuang Islam, insyaallah. Berbeda dengan Zaskia dan Lira Firna, Ustadz Yusuf Mansur justru tengah terbaring lemas di rumah sakit. Dari laman di media sosial, Ustadz Yusuf terlihat membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit karena penyakit di bagian leher hingga kepala. Menurut Wirda putrinya, Ustadz Yusuf harus menjalani rawat jalan karena penyakit yang sudah diderita sejak 2014 silam. Iya, jadi memang penyakit ini sebenarnya penyakit lama yang muncul lagi. Jadi waktu itu terakhir check up itu sekitar 2014. Keluhannya itu merasakan sakit kepala, pusing itu hampir tiap hari. Akhirnya karena takut kenapa-napa diarahkanlah ke rumah sakit tahun 2014. Terus puncaknya itu ya tahun 2020 ini, beberapa minggu belakangan kemarin benar-benar sakit kepala itu ngebet banget. Ketika dicek kan di scan ya, di MRI gitu. Jadi kayak ada penyumbatan ya di leher sampai kepala, jadi oksigen atau darahnya gitu terhambat. Cuman namanya apa, bahasa dokternya tuh kurang paham juga ya. Menurut Wirda, untuk sementara ini, sang ayah harus menjalani perawatan secara lebih teliti karena masih dalam proses diagnosis. Itu sebabnya, keluarga Ustadz masih menunggu hasil penelitian dokter atas penyakit yang diderita Ustadz Yusuf Mansur untuk proses penyembuhan selanjutnya. Kalau hasilnya sih dugaan sementara masih penyakit yang lama. Kita kan sakit pusing sebentar aja tuh rasanya kayak udah kelingan banget ya. Apalagi ini tuh hampir tiap hari dan di jam-jam tertentu. Jadi dihajar pakai obat pun kadang nggak mempan gitu loh. Nah tapi kalau dihajar obat terus-terusan kan jadi nggak sehat juga kan. Akhirnya daripada kenapa-napa ya udahlah dibawa ke rumah sakit gitu. Lantas, seperti apa kondisi Ustadz Yusuf Mansur saat ini? Sebenarnya papa itu kan tipe orang pekerja keras ya. Jadi beliau walaupun sakit gitu ya, tapi tetap aja gitu, tetap WhatsAppan, tetap cek sana sini gitu. Makanya kemarin ada yang komen kayak, Ustadz kok sakit tapi IG-nya aktif banget gitu kan. Karena memang beliau tuh orangnya juga selain pekerja keras gitu ya, orangnya juga multitasking. Jadi